Saudara dan saudari yang terkasih, suatu kali ada seorang bapak duduk di suatu taman depan rumahnya, di depan teras rumahnya. Ia bersama dengan anaknya yang masih kecil. Anak itu melempar-lemparkan bola tenis di depan bapaknya. Bapaknya hanya membaca koran saja. Suatu saat ketika dia melemparkan bola tenis tersebut, bolanya jatuh persis di bapaknya sehingga mengenai surat kabar yang sedang dibacanya. Bapaknya itu hanya menghela nafas saja, kemudian memberikan bola tenisnya kembali kepada anaknya. Kembali anak itu bermain lagi, melemparkan bola itu ke atas berulang kali, sehingga untuk kedua kalinya, bola tenis itu mengenai surat kabar bapaknya yang sedang dibaca. Akhirnya bapak tersebut bangkit berdiri, lalu memarahi anaknya dan berkata demikian, "Anak nakal, pantesan kamu tidak punya teman, karena kamu memang selalu nakal dan mengganggu orang lain. Ini bolanya, sudah 2 kali bola tersebut kena surat kabar saya, sehingga Bapak tidak bisa membaca lagi." Lalu anaknya berkata demikian, "Pak, bukankah Bapak yang bilang sendiri bahwa Tuhan sedang di atas? Dia sedang berusaha untuk bermain-main dengan saya ketika saya lempar bola ke atas. Tuhan menangkap dan mengembalikan kepada saya. Bapak kan pernah bilang demikian, masa lupa?" Lalu anak itu kembali bermain. Bapaknya masuk ke kamar, lalu diam sebentar, dia duduk, dan dia berkata dalam hati, "Betul ya, saya pernah mengatakan demikian. Mainlah di luar, lemparlah bola ke atas, dan Tuhan akan menangkapnya dan mengembalikan kepada kamu. Tetapi karena beragam aktivitas, kesibukan, dan kegiatan lain, saya lupa bahwa saya pernah berkata demikian kepada anak saya sendiri." Saudara dan saudari yang terkasih, itu pun yang dialami oleh kedua murid dan para murid yang lain. Mereka kembali rutin melaksanakan aktivitas dan kegiatan mereka. Kedua murid yang baru saja berjalan bersama Yesus menuju Emmaus. Yesus berupaya untuk menerangkan kepada mereka dan kepada para murid yang lain dengan beragam cara, supaya mereka percaya dan terbuka hatinya dan bisa meyakini bahwa yang di depan itu adalah Yesus sendiri. Yesus mulai dengan memberikan kata-kata damai sejahtera bagi kamu, menunjukkan tangan dan kakinya, meminta mereka meraba, memecah-mecahkan roti, dan memberikan pada mereka, serta menjelaskan kata-kata dalam kitab suci tentang dirinya. Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal dan memahami kitab suci, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Baru setelah berkata-kata demikian, para murid menjadi melihat dan menjadi cerdas karenanya. Lalu apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa iman ini? Dalam cerita ini ada bantuan istimewa yang diberikan kepada kita, yang paling membantu untuk percaya tentang kebangkitan Yesus bukanlah penampakan-penampakan yang memang tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi yang paling membantu kita untuk meyakini tentang penampakan-penampakan tersebut tentang peristiwa Paskah adalah apa yang dimiliki oleh para rasul dahulu sampai dengan kita sekarang. Kita semuanya memilikinya, yaitu kitab suci. Ketika hidup kita tergopoh-gopoh atau iman kita menjadi lemah, lesu, dan kita menjadi frustasi karenanya, tengoklah, ambillah, dan bacalah kitab suci, karena itulah pegangan kita, sabda Allah sendiri. Dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16 dikatakan demikian, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Kitab suci ada dalam kita sendiri.
Kita punya di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Jangan sampai kita seperti ilustrasi singkat di atas seorang bapak yang karena beragam kesibukan dan aktivitasnya lupa bahwa ia pernah mengatakan sesuatu yang penting tentang relasi anak dengan Tuhan sendiri. Hari ini kita diajak untuk menjadi orang yang berdisiplin pada diri sendiri, untuk mempelajari dan mencoba memahami apa yang disabdakan Tuhan dalam kitab suci. Seperti Injil tadi, setelah berdiskusi dengan Yesus tentang kitab suci, barulah mereka melihat dan memahami siapakah Yesus yang sebenarnya. Semoga kita mampu pada hari ini dan juga selanjutnya teristimewa sepanjang masa Paskah ini sama-sama berdisiplin pada diri sendiri untuk membaca kitab suci dan mencoba merenungkannya. Mari kita hening sejenak.